Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Wiga. Pada video kali ini Bu Wiga akan sharing tentang pembelajaran bahasa untuk anak tunarungu. Baiklah, kita mulai dari pengertian tunarungu. Tunarungu berasal dari istilah tuna yang artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Anak tunarungu adalah anak yang memiliki kemampuan kurang dengar atau hard of hearing, atau anak yang tidak mampu sama sekali atau tuli atau dedip, tidak mampu mendengar sama sekali. Oke, ulangi lagi bahwa anak tunarungu adalah anak yang memiliki kemampuan kurang dengar atau hard of hearing, atau anak yang tidak mampu mendengar sama sekali atau tuli atau dedip. Nah, ketidakmampuan ini berpengaruh kepada kecerdasan, kemudian kognitif, kemudian sosial, emosi, dan juga penguasaan bahasa, juga cara berkomunikasi anak. Nah, ini tentunya diperlukan metode dan juga peralatan yang khusus. Bila pada anak mendengar, pada usia 4 tahun itu anak sudah masuk pada fase purna bahasa atau postlingual, di mana anak sudah mampu mengenal dan memahami lambang bahasa. Sedangkan pada anak tunarungu pada usia 12 tahun, dan itu pun bila anak tersebut mendapatkan layanan khusus secara sistematis, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Nah, jadi anak tunarungu ini kemampuan bahasanya, baik itu bahasa reseptif visual maupun bahasa ekspresifnya, masih sederhana. Nah, bagaimana pemerolehan bahasa anak tunarungu ini sama dengan anak mendengar, yaitu pertama dari bahasa ibu atau bahasa pertamanya adalah bahasa ibu. Nah, kemudian pada tahap meraban kemampuan bahasanya itu terhenti. Jadi pemerolehan bahasanya itu terhenti pada saat tahap meraban. Jadi setelah tahap meraban itu kan tahap meniru. Nah, pada tahap meniru anak tunarungu ini tidak mampu melakukannya. Nah, kemudian bagaimana untuk menstimulasi supaya kemampuan dari anak tunarungu ini meningkat, yaitu bisa dengan memberikan informasi, kemudian didengarkan bunyi-bunyian sehingga dapat merangsang pendengarannya. Nah, kemudian dengan kegiatan tubian, yaitu kegiatan yang bertubi-tubi yang dilakukan kepada anak tunarungu, ini juga dapat menjadi kebiasaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak tunarungu. Juga kalau pada anak mendengar itu kemampuan vokal, konsonan, dan intonasi, sedangkan kalau pada anak tunarungu yaitu dengan membaca ujaran, yaitu dengan gerakan dan dengan corak bibir. Jadi dengan gerakan dan corak bibir itu dengan bahasa ujaran, ya. Nah, di sini dari sekian banyak metode pembelajaran bahasa pada anak tunarungu, ada yaitu sebuah metode namanya MMR. Metode maternal reflektif itu memiliki tujuan yaitu proses penyadaran tentang adanya hukum bahasa dan kemampuan untuk mengontrol penguasaan bahasa. Jadi refleksi ini adalah refleksi yang pengajarannya bagaimana pengajaran seorang ibu terhadap anaknya, sebagaimana anak tunarungu dalam pembelajarannya tetap diajak bercakap-cakap sebagaimana pada anak umumnya. Nah, berikut ini adalah manfaat dari metode maternal reflektif. Jadi yang pertama adalah anak dapat belajar bersikap spontan untuk mengungkapkan isi hatinya. Kemudian apakah itu keinginannya, kemudian maksudnya, keheranan, kegembiraan, dan juga kesedihan, juga permintaannya. Jadi yang pertama manfaatnya yaitu siswa dapat belajar bersikap spontan untuk mengungkapkan isi hatinya, kesedihannya, keheranannya, kegembiraannya, dan juga permintaannya. Nah, yang kedua adalah siswa belajar untuk bersikap kreatif terhadap ungkapan isi hati lawan bicaranya. Dan yang ketiga, jadi maksudnya bahwa siswa ini dapat menyanggah, kemudian membenarkan dan juga menanyakan serta menjawab pertanyaan.
Selanjutnya adalah siswa dapat berempati, yaitu masuk ke dalam perasaan orang lain. Nah, bagaimana langkah-langkah pembelajaran dari metode materna reflektif? Yaitu yang pertama adalah perdati. Nah, perdati ini maksudnya adalah bahwa mengadakan percakapan dari hati ke hati. Kemudian yang kedua adalah membuat video visual, yaitu hasil percakapan anak divisualisasikan atau ditulis di papan tulis. Nah, visualisasi hasil berupa percakapan dapat berupa cakap balon atau kalimat langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang ketiga, mengadakan percakapan membaca video visual, yaitu percami dengan teknik menanyakan pernyataan, pertanyaan, dan provokasi. Maksudnya bahwa menyatakan hal yang sebaliknya, provokasi itu. Selanjutnya yang keempat adalah membuat deposit, yaitu membuat narasi hasil percakapan membaca video visual atau naha percami. Nah, hasil percakapan dijadikan sebuah bahan bacaan. Nah, bahan bacaan selain dari hasil percakapan juga dapat ditambah dari hasil percakapan yang sebelumnya. Kemudian yang kelima yaitu mengadakan percakapan linguistik atau percali. Nah, percakapan tentang bahasa ya, maksudnya yaitu mempercakapkan hasil deposit untuk menemukan hukum-hukum bahasa. Nah, di sini anak diharapkan dapat menemukan sendiri kosakata baru dan hukum-hukum bahasa. Menurut Gunawan dan Yuwati, bahwa percakapan linguistik ini merupakan suatu proses kegiatan pembelajaran yang mengarah pada tata bahasa dengan mempercakapkan salah satu gejala bahasa yang telah dialami dan digunakan anak dalam berbagai situasi kebahasaan, sehingga anak menyadari dan mampu memenuhi sendiri aturan penggunaannya dalam percakapan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mengadakan perbaikan bicara siswa tentang kosakata baru yang telah ditemukannya itu. Kosakata baru ini dilatihkan kepada siswa agar dapat mengucapkan dengan baik dan benar. Demikian langkah-langkah dari metode materna reflektif. Ya. Baiklah teman-teman, demikian yang bisa saya pahami dari pembelajaran bahasa untuk anak tunarungu. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.